Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abisan. Saya dari kelas 6B. Kali ini saya akan membahas salah satu topik, yaitu dari framework COBIT dengan domain IDM01 dan IDM02. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu IDM01 dan IDM02. IDM itu adalah bagian dari domain evaluate, direct, and monitor. IDM01 itu berfokus pada tata kelola atau governance, ya, teknologi informasi di sebuah organisasi yang melibatkan evaluasi, pengarahan, dan pemantauan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dari tujuan bisnis dari organisasi tersebut. Nah, sedangkan pada IDM02 ini adalah proses yang tujuannya untuk memastikan bahwa investasi dan penggunaan teknologi informasi yang ada di organisasi itu memberikan manfaat yang diharapkan dan serta diharapkan berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis dari organisasi tersebut. IDM02 ini memastikan manfaat dari bisnis agar tercapai dari penggunaan investasi teknologi informasinya. Nah, mungkin di sini ada prinsip-prinsip utamanya. Yang pertama itu adalah keselarasan dengan strategi dan tujuan perusahaan, seperti yang kita tahu tadi di IDM01. Nah, yang kedua ada akuntabilitas dan tanggung jawab. Yang ketiga ada pengambilan keputusan berbasis prinsip dan kebijakan. Yang keempat ada peningkatan berkelanjutan. Yang kelima adalah fokus pada penciptaan nilai. Selanjutnya yaitu adalah langkah utama dari identifikasi dan definisikan manfaat. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana realisasi manfaat. Yang ketiga, integrasikan realisasi manfaat ke dalam proyek dan operasi. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi hasil secara berkelanjutan. Yang kelima, mengelola resiko untuk menghindari hambatan dan pencapaian manfaat. Di sini IDM01 itu menurut para ahli itu tata kelola ini untuk mengatur tata kelola teknologi informasi yang sangat kuat untuk menentukan kesuksesan bisnis atau pengambilan keputusan. Sedangkan IDM02 itu merupakan elemen kunci dalam mewujudkan nilai dari investasi teknologi informasi tersebut. Organisasi harus memiliki proses yang terdokumentasi dan terorganisir agar mencapai tujuan dari bisnis organisasi tersebut. Nah, apa sih hubungan IDM01 dan IDM02 ini dalam kelola teknologi informasi? Hubungannya adalah yang pertama yaitu menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan tujuan bisnisnya. Jadi harus selaras, harus komplement. Yang kedua harus membangun akuntabilitas dan kepemilikan manfaat. Yang ketiga itu mengintegrasikan manajemen risiko dan penyampaian manfaat. Yang keempat, memastikan pemantauan manfaat secara berkelanjutan. Dengan kolaborasi IDM01 dan 02 ini, organisasi tidak hanya memiliki review berkala dan pelaporan manfaat IDM01 dan 02 saja. Nah, pengawasan ini akan dilakukan oleh IDM01. Sedangkan manfaatnya akan dipantau oleh IDM02. Nah, mungkin ada beberapa penerapan domain ini
terhadap industri. Yang pertama yaitu pada industri kesehatan, implementasi IDM01 itu membangun kebijakan teknologi informasi untuk keamanan cyber dan privasi data, sedangkan IDM02 itu mengevaluasi tingkat kesalahan medis dan peningkatan kualitas layanan secara rutin. Jadi seperti yang kita tahu, kayak itu ada pengambilan keputusan IDM01, IDM02 itu adalah manfaat dari teknologi informasinya. Contoh-contohnya bisa kita lihat lagi di perbankan dan transportasi logistik, seperti yang sudah kita cantumkan di PowerPoint-nya. Kita lanjut, implementasi dalam organisasi. Nah, di IDM01 ini ketika kita mengimplementasinya, ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lewati. Yang pertama itu memahami strategi dan tujuan bisnis. Untuk mengambil keputusan pastinya kita harus memahami strategi dan tujuan bisnisnya. Yang kedua itu merancang kerangka dan tata kelola IT. Dengan merancang ini maka organisasi akan lebih mudah untuk menetapkan kebijakan dan proses-proses yang ada di organisasi untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dan proses tata kelola, sangat berhubungan tadi. Yang keempat, membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi. Di sini organisasi perlu membangun agar dapat memantau mekanisme apa saja yang terjadi dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kelima, mendorong budaya tata kelola di seluruh organisasi. Sedangkan IDM02 ada juga beberapa langkah penting yang akan kita lakukan dalam implementasinya pada organisasi. Nah, itu yang pertama adalah identifikasi resiko dan peluang. Nah, di sini ini seperti resiko serangan cyber, resiko serangan data, resiko kebocoran data. Nah, itu harus kita identifikasi. Nah, yang kedua adalah penilaian dampak resiko. Seperti contohnya keamanan cyber itu apa yang berdampak pada organisasi. Seperti kebocoran data, apa dampaknya pada organisasi. Nah, yang ketiga, pengembangan strategi mitigasi. Pengembangan ini akan dilakukan akan dilakukan untuk memperbarui dan mengantisipasi pada dampak yang ada yang terjadi di dalam organisasi. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Di sini kita akan memantau apakah teknologi informasi itu berjalan sesuai dengan takarannya atau tidak. Nah, yang kelima itu integrasi dengan tujuan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas integrasi dalam tata kelola IT pada IDM01 dan IDM02. Nah, integrasinya itu yang pertama yaitu tata kelola IT yang terstruktur dan efektif. Seperti yang kita tahu, IDM01 itu menyediakan governance-nya atau kerangka atau tata kelolanya. Sedangkan IDM02 itu memastikan setiap teknologi informasi itu memberikan manfaat yang sesuai. Yang kedua yaitu adalah optimalisasi manfaat bisnis dari teknologi informasinya. IDM02 kalau di langkah kedua ini, di poin kedua ini maksudnya IDM02 itu berfokus pada peningkatan dan pencapaian dari manfaat teknologi informasi. Sedangkan IDM01 itu memastikan struktur tata kelola yang sudah dirancang itu berjalan sesuai. Nah, yang ketiga itu pengelolaan resiko yang proaktif dan terarah. Yang keempat itu peningkatan kecepatan dan kualitas pengambilan keputusan. Seperti yang kita tahu, IDM01 itu berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan IDM02 itu
memastikan keputusan tersebut itu eh, minimalisir resiko. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.